Ya. Jadi orang munafik saja sudah paham betul bahwa amal kalau setelah dia meninggal tidak berguna. Sudah yakin betul. Gitu ya. Nah, itu. Contoh, mohon maaf ini, dikasih sakit saja. Kasih sakit saja. Kalau Allah sudah minta ya kasih sakit. Kemudian kita mampu, secara finansial mampu. Dokter minta 100 juta ya. Anda kasih nggak? Kasih. Penting sehat. Yang penting Sehat. sehat. Padahal belum tentu sehat. sehat. Di balik itu, jadi orang yang nonton, ada orang-orang yang paranormal yang sedang kasus itu lagi koplak, orangnya juga yang nonton, merasa ditipu. Kenapa Anda tidak nipu dokter yang juga menipu? Ya kan? Dia tidak tahu bahwa Allah lah sang penyembuh. Itu saja. Kalau dia tahu, oh iya saya kesalahan, kenapa saya mesti datang kepada bukan ahlinya, kan gitu. Salahkan dirimu. Kok aneh, jangan salahkan orang seolah-olah dirinya bersih. Itu manusia. Ketika coba Anda yang masuk rumah sakit, mohon maaf, kemudian gagal, ya enggak? Tambah sakit misalkan begitu, Anda bisa nuntut rumah sakit. Berapa banyak rumah sakit orang yang meninggal di rumah sakit, padahal sudah bayar mahal-mahal. Bisa nuntut enggak? Itulah Anda berani, padahal belum tentu sembuh. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Neraka, surganya, artinya kalau kamu banyak beramal, berikhlas segala macam, menyalurkan dengan benar sedekah-sedekah itu, niscaya kamu akan selamat. Sudah dijamin itu. Kita tidak percaya. Karena alasan kata, wong manusia saja menipu, apalagi ghaib Allah yang tidak kelihatan. Na'udzubillah min dzalik. La tuhliful mi'ad. Kita masih bagian kita, jual beli kita, tijarah kita masih begitu, hanya dilihat kasat mata. Coba perhatikan, kan gitu. Kita tidak pernah berpikir bisa kedek ini terus. Coba mentetelmen. Ini barusan saya dari rumah sakit, makanya saya terlambat. Panggung rame, orangnya begini tadi, 3 bulan begini dok. Ya, panas menangis terus, ngetelis, berair terus. Itu masih artinya apa? Masih Allah masih kasihan dikasih air. Coba dikeringkan sekalian. Sudah begini tak? Tak bisa tolak-tolak. Ya? Suruh ketep gini loh, tak bisa. Ya? Jadi apa? Tadi saya coba begini kan bisa, dilepas buka lagi begini. Iyalah diganjel sama malaikat sedikit saja ya. Diganjel tak itu? Sudah 3 bulan. Melek terus. Dokter ada tiap hari. Nikmat kedipnya nggak ada. Begitu saya sarafnya tadi saya pegang saraf matanya, tertarik, tetapi ini tetap aja meleleh gini. Wah, Gimbo ini kok ya. Itu loh. Bisa aja tadi ini. Ya beneran ini ya, baru makanya saya terlambat itu. Tapi saya sudah sholat ya, sudah sholat. Kemudian kesini karena Anda masih kurang ya, maka saya bertemu, saya sholat sebagai sedekah sholat. Maghrib ini tadi. Ya, tadi di sana sudah sholat saya. Ya, sampai begitu ya, cuma nggak bisa kedep dong. Dan itu mohon maaf, itu sudah BPJS sudah. Dan obatnya yang di luar yang tinggi harus bayar di luar, Pak, beli sendiri. BPJS itu bayarnya 60.000 per bulan. Kan dipersamakan. Itu saja sudah 3 bulan, cuma nggak bisa kedip. Orang dewasa Ustaz, orang tua. Enggak, masih muda. Usianya baru nggak sampai 40 tahun. Masih kedip begini, perempuan. Sakit apa katanya? Hah? Sakit apa Ustaz? Katanya dokter lu yo, ya ibu ini sudah nggak ingin harapan, sudah lepas banyak beban pikiran loh. Penyakitnya ya enggak apa-apa, jantung semuanya bagus. Mohon maaf karena 3 bulan tidur metantang begini dok,
cubitus, luka ranjang, ya. Panas. Kemudian ininya kering semuanya. Ya mohon maaf ini. Allah, makan sudah susah. Padahal cuma nggak bisa kedep. Semuanya bisa. Dan begini melelek begini, bisa jalan dia kan melelek begini dong. Dan mohon maaf kata keluarganya sudah lebih dari 100 juta. Nggak bisa kedep dong. Jadi dokter itu bingung ngedepkan ini loh. Ya, akhirnya dokternya disuruh begini doang, terus dilepas. Ya setelah ngantuk ini, ya. Lah enak, satu begini kan satunya masih melek, ganti satunya lagi. Anaknya kesel 3 bulan. Daster aja bu. Dapat. Sebenarnya dokter kalau sudah bingung begitu, mohon maaf dokternya juga bingung. Kalau boleh dimatikan tak pateninya, ya kan gitu, ya. Megah sudah. Keluarganya sudah bosen lihat begitu, lihat kelakuannya mungkin waktu masa hidupnya. Nah ini loh benar-benar ya Allah. Ya masih di bawah 40, masih di bawah 40. Betul. Di kasih sadar itu kan menggugurkan sebagai dosa itu kepada siapa? Apakah semua orang? Kepada semua orang. Ingat dosa yang digugurkan hanya dosa kepada Allah. Lah kepada manusia sebelum selesai. Itu yang ganjel. Sebenarnya Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Enak sebenarnya. Asal kita sungguh-sungguh bertaubat, gugur. Kalau kita merasa diri, kan sudah istighfar saya. Wah nggak benar-benar sama dengan Anda minta maaf. Kan saya minta maaf saya. Beda kan? Allah lebih tahu Anda ini benar-benar mohon ampun kepada Allah atau tidak. Allah tidak bisa dibujui. Kalau Anda di depan saya, Anda bisa bujui. Maka itulah beratnya dosa kepada manusia. Iya, syirik. Kita bertobat, gugur, ya kan? Diampuni oleh Allah. Kan Allah asal satu istiqomah, kita bersungguh-sungguh. Iya, kalau anak tidak sungguh-sungguh, Quran sudah bicara, ya Allah, ya kami mohon kepada Engkau, selamatkan kami. Ya, ketika ditimpa musibah, dia berdoa kepada Allah nggak keras-keras dengan suara yang lembut. Ya, sesuai dengan dalil. Begitu selesai, goodbye ya Allah, selamat saya air sudah tenang ya Allah. Amin. Jadi yang berguguran itu tadi dosa kepada Allah. kepada manusia. Belum. Ganjel menungso itu sama dengan utang. Kalau saya nggak bayar utang, kan dosa, ya tak? Nanti kan berguguran dengan saya bertobat. Dari mana? Ganjel di utang. Karena utang itu kepada utang sholat Anda bayar bisa dengan cara sholat dan bertobat kepada Allah. Tapi utang menungso, ya mohon maaf, iya tak? Ikhlas terpaksa. Ya, ikhlas terpaksa itu tidak ada ikhlas terpaksa itu. Ya, Ikhlas aku. saya ikhlaskan untuk Anda supaya cepat mati Anda, gitu loh ya. Itu. Ya minta maaf, kemudian berbuat baik kepada perkara dia mau menerima atau tidak mau menerima, beratnya di situ loh Pak. Urusan dia, tetap makanya di dalam hadis tidak boleh kita 3 hari, ya. Lalu kemudian siapa yang paling baik, siapa dahulu yang menyapa. Perkara dia tidak digubris atau lalu urusan bilang tetap nyapa terus. Jangan kemudian harga diri, saya nggak dibalas. Harga dirimu seberapa sih? Rasulullah itu nyelondoi, katanya orang Jawa nyelondoi, merendahkan diri kepada di hadapan orang Quraisy. Ayo Islam itu seperti begini, tetap saja dihina. Kan begitu. Kalau seandainya ya perang sudah, wis. Kalau nggak mau ya sudah, begitu. Enggak, Rasulullah terus istiqomah. Ya. Coba Anda punya anak, 2 anak, ya, bertengkar. Yang satu pingin ke sana,
yang satu liburan, yang satu pengen ke Bandung, ke Trans 7, yang satu lagi pengen ke Bali. Yo, bertengkar. Sebagai orang tua, Anda ingin mendamaikan. Yes mas, gimana? Sekarang yang dekat dulu ya. Mungkin begitu Anda membela salah satu, atau tengah-tengah Jakarta saja yang dekat sekalian. Kalau nggak gitu, masih bertengkar terus, Anda hak prerogatif Anda jalan Jakarta, papa yang punya uang. Ya apa? Anak sampai mau berliburnya nggak sesuai dengan hatinya, ya apa gimana? Akhirnya kan gitu. Untuk jalan tengahnya begitu. Pasti Anda ingin, kenapa kita berani begitu kepada anak kita, tetapi kepada yang lain tidak berani? Biarkan saja orang membenci kita, tetap sapa assalamualaikum. Butuh? Butuh kan? Biarkan. Ya? Biarkan, biar begitu, nyapa saja. Ya biarkan. Iya kan, ini dia urusan dengan Allah. Yang penting kita ini sudah dinilai oleh Allah. Ya, lillahi ta'ala loh. Ya sekali lagi, assalamualaikum terpaksa gara-gara kita ada begitu. Ya. Hanya saya nuruti saja ini firmannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah SAW. Ya, nyapa sekali ya bagus begitu ya. Loh, kan nggak bisa Pak. Ya. Habis itu biasanya dia nggak nyapa Pak Datur. Ya. Saya malah dipelengosi gitu. Katanya saya butuh. Siap, butuh. Begitu. Ya, egomu. Nanti saya tanggung sendiri nanti di akhirat. Hebat, pinter sampean. Karena sampean tahu siksaan sampean. Sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kami ini tidak akan pernah masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Al-Baqarah loh ya. Hanya beberapa hari saja. Maka Rasul katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, jika engkau merasa begitu, mintalah mati disegerakan. Lain ada. Kalau kita jamin masuk surga, ini saya, ya Allah cepatkan mati, surga menanti kita. Kan gitu. Berhubung kita tidak tahu. Wong sahabat saja sudah dijamin masuk surga, masih berusaha merasa dirinya kurang. Kalau kita diberitahu masuk surga, merasa dirinya cukup, sombongnya diri kita. Jadi yang berguguran adalah dosa-dosa kepada Allah, dosa-dosa kepada manusia. No. Mohon maaf ini, Pak Anto sebagai pengusaha, berapa utang yang tidak tertagih? Katanya itu. Banyak. Sampai di perusahaan, berapa uang perusahaan yang tidak tertagih? Banyak juga kan? Itu manusia. Padahal mereka yang utang bukan orang miskin loh ya. Iya, karena pengusaha juga. Pengusaha juga. Itulah menggunting dalam lipatan. Orang yang selama ini tidak mungkin mau dia kaya raya prek. Ada lagi, Father? Yang kayak tadi, iya. Bukan dia contoh apapun nanti saya tanggung sendiri. Itu kan karena emosi kan dia. Justru karena emosi itulah makanya orang